Wah, hasil karyanya bagus-bagus sekali ya. Berarti anak-anak Fitri sangat berbakat membuat hasil karya nih. Kalau begini caranya, Miss Sisil bisa membuat pameran hasil karya anak-anak Fitri nih. Hai anak-anak, Fitri selamat pagi. Kembali lagi di video pembelajaran Miss Sisil di tematik 3H, subtema 4, pembelajaran ke-5. Nah, bagaimana nih kabar kalian? Baik-baik saja ya. Kita sudah libur selama 12 hari. Semoga hari ini kalian bisa semangat lagi mengikuti kegiatan belajar. Nah, anak-anak, barusan Miss Sisil melihat hasil karya kalian yang pernah kalian buat beberapa waktu lalu ketika kita masih masuk sekolah. Ternyata hasil karya kalian itu sangat bagus-bagus loh. Dan Miss Sisil bisa membuat pameran hasil karya kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hasil karya dan kita juga akan belajar membuat diagram batang. Simak pembelajaran hari ini dengan baik ya anak-anak. Pada pembelajaran 5 hari ini, kita akan belajar membuat diagram gambar dan membahas tentang hasil karya. Masih ingatkah kalian beberapa waktu lalu kita pernah membuat prakarya berbentuk balon udara dari kertas origami? Ya, karya ini disebut hasil karya atau prakarya. Ketika kalian memiliki keterampilan untuk membuat hasil karya, itu sangat bermanfaat untuk kalian. Membuat hasil karya itu dapat bermanfaat bagi kita maupun orang yang ada di sekitar kita. Kita juga dapat menjual hasil karya kita dan menyumbangkannya pada orang yang membutuhkan. Ketika kalian membuat banyak hasil karya, kalian bisa menjual hasil karya itu kepada orang lain, sehingga uangnya bisa digunakan untuk membantu orang lain. Nah, yuk kita buka bukunya di halaman 113. Ya, di sini ada kegiatan Nina yang membantu membuat hasil karya dan mengadakan sebuah pameran. Nah, di bacaan ini, Nina itu memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat hasil karya. Barang bekas yang digunakan Nina itu berupa plastik bekas dan diolah menjadi karya kerajinan sehingga menjadi barang-barang yang berguna. Nah, lalu Nina ini mengadakan musyawarah untuk mengadakan sebuah pameran. Pameran adalah menunjukkan hasil karya dan menjualnya kepada orang lain. Sebelum melakukan pameran, Nina ini melakukan musyawarah untuk menentukan waktu dan tempat pameran serta pembagian tugas. Nah, ingatkah kalian bahwa musyawarah itu adalah pengamalan sila Pancasila yang keempat ya. Lalu sebelum melakukan pameran juga, Nina ini melakukan doa bersama dengan teman-temannya supaya pamerannya itu berjalan lancar. Berarti Nina telah melakukan sila Pancasila yang pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, kalian bisa melakukan hal seperti Nina dan teman-temannya, ya, melakukan pameran karya kerajinan. Nah, coba kalian buka di halaman 114. Pernahkah kalian membuat hasil karya? Pasti pernah ya, entah itu hasil sendiri ataupun dilakukan dengan kelompok. Coba kalian buka di halaman 114. Nah, tentu banyak hasil karya yang mungkin kalian telah buat. Dan hasil karya itu mungkin bisa kalian buat sebagai pameran ya dan dijual ke masyarakat. Nah, contoh kegiatan apa lagi ya yang bisa kalian lakukan dengan kelompok? Nah, masih ingat nggak siapa saja anggota kelompokmu waktu membuat hasil karya? Bagaimana pembagian tugasnya? Apakah kegiatannya berjalan sesuai dengan rencana? Bagaimana sikapmu agar kegiatan kerja kelompok itu berjalan lancar? Nah, itu bisa kalian ceritakan di buku tulis halaman 114 ya. Kalian bisa menceritakan bagaimana proses kalian itu dalam berkelompok untuk membuat hasil karya.
Ingat ya, membuat hasil karya secara berkelompok itu termasuk pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian tadi? Si Nina itu membuat hasil karya dan akan dipajang di pamerannya. Yuk kita buka halaman 115. Jenis karya yang dibuat teman-teman Nina antara lain sebagai berikut nih. Ada bunga kertas, bingkai foto, tempat pensil, hiasan dinding, maupun celengan. Dan jumlahnya ada 12, 8, 6, 10, dan 4. Di sini Nina membuat diagram gambar untuk menyajikan hasil karyanya ya. Nina itu memilih gambar segi 6, mewakili 2 siswa dalam membuat diagramnya. Karena di sini bunga kertas ada 12, sedangkan satu gambar itu mewakili 2 siswa, maka di sini hanya dibutuhkan 6 gambar segi 6. Bingkai foto ada 8, maka cuma ada 4 gambar segi 6. Tempat pensil ada 6, maka hanya ada 3 gambar segi 6. Hiasan dinding ada 10, hanya ada 5 segi 6. Celengan ada 4. Di sini Nina menggambarkannya dengan 2 segi 6. Bagaimana ya cara membuat diagram gambar? Caranya cukup mudah. Yuk kita belajar. Kita buka buku kalian halaman 116. Yang pertama kalian lakukan adalah membaca tabelnya. Di sini ada tabel kelas 1 sampai kelas 6 dengan banyak siswa, ya. Yang kedua adalah kalian harus menentukan gambarnya. Gambarnya bisa bermacam-macam ya, sesuka kalian. Lalu kalian bisa membuat menentukan berapa banyak siswa dalam satu gambar. Kalau di sini Miss Sisil membuat gambar senyum dan satu senyum ini mewakili 3 siswa. Kenapa 3? Karena semua bilangan ini habis dibagi 3 atau kelipatan 3. Ya, jadi kalau untuk menentukan mewakili berapa siswa, kalian harus lihat banyaknya siswa. Ya, harus sesuai dengan kelipatannya. Nah, di sini Miss Sisil memilih 3 karena semuanya bisa dibagi 3. Lalu kita membuat tabelnya. Tabel kelas 1 sampai kelas 6. Karena di sini kelas 1 ada 12, berarti berapa gambar senyum yang Miss Sisil buat? Tinggal 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Lalu di kelas 2 ada 15. 15 dibagi 3, hasilnya? Iya, hasilnya ada 5. 5 dikali 3, 15. Atau 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kelas 3 ada 18. Maka 18 dibagi 3 sama dengan? 6. Ya. Kelas 4 ada 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kelas 5 ada 15, maka 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kelas 6 ada 6, dibagi 3 sama dengan 2. Nah, mudah bukan anak-anak membuat diagram gambar? Ingat ya, yang harus kalian ingat itu adalah perkalian atau pembagiannya. Oke? Nah, yuk kita buka bukunya halaman 117. Di sini ada tabel diagram gambar roti. Di sini disebutkan keterangannya, 1 roti mewakili 5 siswa. Berarti keju ada berapa ya? Kita hitung bersama-sama ya di halaman 117. Keju ada 20. Kenapa ada 20? Di sini ada 4 roti. 4 dikali 5 sama dengan 20. Coklat ada 25 karena ada 5 roti. 5 dikali 5 sama dengan 25. Kelapa ada 2. Nah, 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, maka kelapa banyaknya siswa ada 10. Stroberi ada 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Abon itu ada 1. Karena 1 mewakili 5 siswa, maka ditulisnya 5. Lalu di sini kismis ada 3. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, anak-anak, coba kalian buka halaman 118 dan kerjakan bersama ya. Roti apa yang paling banyak disukai? Di sini disebutkan ada 25 siswa yang suka roti coklat. Lalu roti yang paling sedikit disukai adalah
abon. Banyak seluruh siswa, maka kalian tambahkan ya 20 tambah 25 tambah 10 tambah 20 tambah 5 tambah 15 sama dengan 95. Selisih abon dan kismis ada berapa ya? Kalau ditanya selisih berarti kita kurang. Kismis ada 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Kemudian terakhir, roti yang peminatnya sama banyak adalah stroberi dan keju. Udah bukan anak-anak? Silahkan kalian kerjakan di halaman 118 ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik ya anak-anak. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.